Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Munarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi itu memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ini dia diperiksa dalam kasus eh, kuota haji ya, korupsi kuota haji. Pasti banyak yang menduga, nah, kalau Tito ini dipanggil karena kaitannya dengan mertuanya Fuad Hasan Masyur ya, ini pemilik dari Travel Haji Maktur. Ya nggak salah kalau Anda menduga-duga seperti itu karena kan Fuad Hasan Masyur sudah dicekal ini bersama dengan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf ahlinya atau staf khususnya ya, Iswah Abidal Aziz itu sudah dicekal ya, mereka bertiga. Tapi kemudian kan yang jadi tersangkanya itu baru dua orang, yakni Yakut Khalil Qomas dan Iswah Abidal Aziz. Sementara kalau Fuad Hasan Masrur kita masih nunggu kelanjutannya bagaimana, karena dia ini sendiri kan disebutkan bahwa bukan hanya diselidiki dalam kasus dugaan korupsi haji sebagai pemilik travel, tapi juga dia disebut-sebut gagal dikenakan pasal obstruction of justice karena barang atau barang-barang bukti itu sudah dibersihkan di kantornya. Nah, tapi kaitannya nggak soal itu ya. Apalagi kan kita tahu sekarang itu Dito ini sendiri juga sedang digugat cerai atau proses cerai dengan anak dari Fuad Hasan Masrur. Nah, kalau penjelasannya dari Dito itu ketika ditanya wartawan, dia menyatakan bahwa ya di surat undangannya ini terkait dengan kuota haji tentang tersangka untuk Gus Yakut dan satu lagi siapa itu kata Dito. Rupanya dia lupa ya, ini yang maksudnya tentu adalah Iswah Abdul Aziz. Dito juga menyatakan ya mungkin kan yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi. Tapi untuk pastinya akan kita ikuti pemeriksaan. Dan sebagai warga negara, dia menyatakan Dito ini bahwa menjadi kewajibannya untuk memenuhi panggilan KPK hari ini. Saya saya harus wajib patuh hukum kan, patuh hukum. Jadi ya hadir kata Dito. Nah ini menarik ini pernyataan Dito ini karena kalau tadi disebutkan bahwa dia diperiksa karena kaitannya waktu kunjungan eh, Pak Jokowi ke Arab Saudi bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Salman itu kan Tito Aritejo ini sebut yang mendampinginya pada waktu itu ya. Jadi kaitannya soal itu. Nah, menurut saya ini jadi menarik dan kemudian pertanyaannya mengapa kok kemudian KPK masih manggil Dito ya? Harusnya ini yang dipanggil langsung saja Jokowi karena berdasarkan penjelasan dari orang dekatnya Yakut Khalil Komas, Islah Barawi dan kemudian juga penjelasan dari Yakult sendiri dalam sebuah podcast, semua India sendiri ini malah nggak tahu menahu ini Menteri Agama ini soal penambahan kuota itu. Nah, ini mari kita bahas karena sebelumnya kan saya berkali-kali dalam konten ini juga mengingatkan ya, harusnya ini Pak Jokowi juga diperiksa. Kenapa? Karena pada waktu itu kan orang menjadi bertanya-tanya, mengapa pada waktu berlangsungnya pansus dan menjelang akhir masa jabatan DPR dan juga tentu saja jabatan dari kabinet pemerintahnya Jokowi Ma'ruf Amin itu kok Yakult ini malah dia melakukan kunjungan ke sejumlah negara ini dimulai dari Arab Saudi ke Italia, Perancis dan juga kemudian ke Uni Emirat Arab itu dan kemudian karena dia melakukan kunjungan yang sangat panjang ke luar negeri tadi, pansus itu tidak berhasil memanggil dia. Saya pada waktu kan menyatakan bahwa ini mencurigakan. Mengapa di tengah pansus bekerja dan juga ini di akhir masa jabatan dari Pak Jokowi kok malah dia diperintahkan untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dalam waktu yang sangat panjang dan banyak di antara kegiatan-kegiatan itu sebenarnya nggak terkait langsung dengan posisi dia sebagai Menteri Agama karena waktu itu saya menyatakan hanya dua kemungkinan Yakut Khalil Qomas itu pergi ke luar negeri itu. Pertama dia memang mendapat tugas dari presiden, yang kedua dia ada tugas dan minta izin kepada presiden kemudian diizinkan karena nggak mungkin seorang menteri itu pergi ke luar negeri tanpa izin dari presiden atau tanpa penugasan dari presiden dan lebih aneh lagi kenapa kok kemudian sampai sangat lama ini ya soal apanya dia menghilang dari dalam negeri dan waktu itu kan yang mempersoalkan bukan hanya publik sampai kalangan internal NU sendiri salah satunya Gus Nuril itu minta agar Yakut Khalil Qomas itu segera
kembali ke Indonesia karena ini memalukan katanya sebagai anak kiai besar, sebagai tokoh di Nahdien, kalau dia kemudian tidak mempertanggungjawabkan adanya dugaan korupsi itu sangat memalukan. Nah, belakangan ini kan soal ini kemudian terungkap ya. Dan setidaknya ada dua yang bisa membantu kita kemudian mendapat gambaran bahwa harusnya KPK itu sudah langsung memanggil Jokowi. Atau mungkin kalau sekarang ini memanggil Dito dan mungkin nanti menteri lain itu atau mantan menteri lain, ya ini mungkin makan bubur panas dulu gitu ya KPK, baru nanti kalau sudah dapat kepastian dari para menteri-menteri yang di sekitarnya Jokowi, para mantan menteri sekitar Jokowi, baru kemudian dia memanggil Jokowi. Mengapa ini penting disampaikan? Karena saya sebut tadi ada dua juga ini pengakuan. Yang pertama dari Islah Bahrawi. Ini dalam wawancara di podcastnya Akbar Faisal. Pada waktu itu dia membongkar-bongkar fakta mengapa kemudian Yakult Khalil Qomas ini kok menghilang pada waktu pansus bekerja dan bagaimana proses mendapatkan kuota tambahan haji itu. Dan yang terakhir ini, yang terbaru tanggal 15 kemarin, Yakult Khalil Qomas itu bicara di kanal Ruang Publik. Di situ dia menjelaskan bagaimana proses mendapatkan kuota haji itu dan juga mengapa kemudian kuotanya kok dibagi 50-50 bukan 92 dan 8%. Ini maksudnya 92% untuk kuota haji reguler dan kemudian 8%-nya kuota haji khusus. Undang-undangnya mengatur seperti itu. Ini kan yang disidik itu mulai kecurigaannya dimulai dari adanya pembagian kuota yang harusnya 92 dan 8%, tapi dibagi kemudian 50-50, 50%, 50%. 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Tentu saja ini mencurigakan karena namanya haji khusus itu kan tarifnya lebih mahal begitu ya. Dan kemudian KPK sendiri juga menyatakan bahwa sudah ada kerugian negara 1 triliun. Itu pertanyaannya, ini kok bentuknya kerugian negara ya? Dari mana kerugian negaranya? Kenapa bukan suap? Kan begitu ya. Karena kalau untuk mendapatkan kuota, apalagi kemudian disebutkan ada di situ kan mereka itu yang mendapatkan kuota tambahan itu, travel itu antara 2.600 harus membayar 2.600 sampai 7.000 US dollar. Dan juga sudah ada uang yang disita ya, sampai 26 miliar. Harusnya ini kan suap. Nah, ini yang menarik juga. Kenapa sampai sekarang kemudian ini masih menggunakan soal kerugian keuangan negara? Kelihatannya ini mungkin bisa kesulitan nantinya KPK karena seperti Yakult menyatakan buktikan dari mana kerugian negara itu gitu, kok sampai ada muncul angka 1 triliun. Tapi kalau suap ini kan tentu saja logikanya lebih mudah diikuti. Kok kenapa kok ada uang yang fee yang harus diberikan 2.600 sampai 7.000 US dollar untuk mendapatkan satu jemaah, tambah satu jemaah ini untuk kuota-kuota haji khusus itu ya, untuk travel haji khusus. Nah, belakangan ini yang terungkap ini dari Islah Bahrawi, dia menyatakan bahwa Yakult itu diperintahkan untuk menghadiri konferensi perdamaian di Prancis yang katanya pada waktu itu cuma 3 hari, tapi kemudian dia disuruh bertahan sampai 24 hari. Jadi dia mungkin seperti kebingungan gitu di Eropa selama 24 hari dan dia baru bisa pulang setelah ada aba-aba dari Jokowi untuk pulang dong ya. Nah, pertanyaannya mengapa Jokowi melakukan itu? Mari kita runtut satu persatu mengapa kemudian saya menyatakan harusnya ini Jokowi yang dipanggil. Karena dalam perbincangan di kanal Ruang Publik itu saya ikut menyimak juga bahwa di situ Yakult menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu mengenai tambahan kuota haji 20.000 itu karena pada waktu bertemu dengan Muhammad bin Salman yang diajak oleh Jokowi itu adalah Tito Aritejo, udah benar dia yang dipanggil. Kemudian di situ juga ada Erick Thohir, ada Mensesnek berarti Pratikno dan ada Mensekap. Mensekap pada waktu itu berarti Pramono Anung dong ya. Waktu mendengar ada tambahan kuota haji itu ada dua yang menurut Yakult yang dia buat dia bertanya-tanya. Pertama, kenapa ya kok dia tidak diajak? Apa dia punya masalah gitu? Atau dia bermasalah di mata Jokowi sehingga dia tidak diajak untuk berbincang tentang urusan yang harusnya menjadi tanggung jawab dia. Yang kedua adalah bagaimana caranya itu nanti untuk menangani kuota tambahan itu. Karena kuota tambahan ini kan diberikan oleh Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman itu karena antrian yang sangat panjang.
haji di Indonesia. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu sampai mencapai 41 tahun antriannya ya. Jadi makanya dengan ditambahkan diberi tambahan kuota tambahan 20.000 itu diharapkan antrian yang panjang itu berkurang. Nah, kalau kita bicara antrian yang panjang itu kan berarti jamaah haji reguler. Nah, mengapa kemudian kok kuotanya dibagi jadi 50% padahal aturan perundang-undangannya harusnya 92% untuk kuota haji reguler dan 8%-nya itu untuk kuota haji khusus. Apa sih namanya? Ya haji khusus lah itu ya pokoknya yang melalui travel-travel itu yang harganya sangat mahal itu ya. Itu yang menjadi pemikiran dari Yakul menurut dia itu. Jadi sekali lagi saya ulangi yang pertama dia mulai bingung apakah dia bermasalah dia atau dianggap bermasalah oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Yang kedua, nah ini yang kedua ini yang paling penting. Menurut dia ini versinya dari Yakut Kolil Komas. Bagaimana menangani masalah teknis itu? Karena pada waktu itu sebenarnya ini soal persiapan teknis untuk haji tahun 2024 itu sudah hampir selesai. Karena ketika bertemu dengan MBS itu pada tahun 2023 bulan Oktober ya. Yakul kemudian menjelaskan bahwa ini dia punya pengalaman. Karena pada tahun 2023, setahun sebelumnya itu Indonesia juga mendapat tambahan kuota haji 8.000 jemaah haji. Dan pada waktu itu dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni 7.200 untuk 92% itu dari 8.000 itu 7.200 untuk jemaah haji reguler dan untuk haji khusus itu 800 orang. Dan itu waktu itu nggak menimbulkan persoalan, tetapi kata dia justru yang jadi masalah itu adalah fasilitas terutama di Armina ya, ini Arafah, Mina dan Musdalifah itu areanya terbatas. Pada waktu itu mereka terpaksa menggunakan kawasan di Mina Jadid, ini Mina baru ya, memang ada Mina dan ada Mina Jadid gitu ya. Dan tapi areanya juga sangat terbatas gitu dan pengalaman dia pada tahun 2023 itu banyak sekali jamaah di Musdalifah itu yang mau pindah ke Mina itu baru siang hari ya bisa sampai di sana. Dan situasinya di Mina katanya betul-betul crowded dan kemudian angka kematian juga sangat tinggi. Makanya itu ketika akhirnya diberitahu ada tambahan kuota 20.000 itu yang dia pertimbangkan katanya betul-betul adalah soal keselamatan dari para jemaah haji. Jadi kalau kemudian dia disalahkan bahwa kenapa dibagi 10.000 atau 50%, ya pertimbangannya itu kalau untuk ditambahkan ke jamaah haji yang khusus itu fasilitasnya memang berbeda. Jadi fasilitasnya masih bagus, tapi kalau ditambahkan ke jamaah reguler itu fasilitasnya buruk dan dia khawatir kejadian serupa pada tahun 2023 jamaah haji 2023 terulang. Padahal kan tahun 2023 itu tambahannya hanya 8.000 dan untuk reguler hanya 7.200. Jadi kalau dengan aturan ketentuan perundang-undangan 92% harusnya kan tambahan hajinya itu untuk yang kuota khusus itu hanya 1.600 dan sisanya itu 18.400 itu untuk jamaah haji reguler. Jadi dia tidak bisa membayangkan tuh bagaimana harus menyiapkan lagi fasilitas-fasilitas untuk 18.000 lebih jamaah. 8.000 aja udah keteteran, apalagi dengan 18.000 jamaah itu menurut versinya Yakul Kholil Komas. Jadi selain persoalan fasilitas di Armina, di Arafah, Musdalifah dan Mina, menurut dia yang juga yang harus dipikirkan itu pertimbangannya adalah soal embarkasi di Indonesia, kemudian juga jadwal penerbangannya yang harus bertambah, kemudian hotelnya, dan juga tentu saja cateringnya. Yakul sendiri waktu itu dia betul-betul nggak tahu ada tambahan itu katanya. Nah, dia baru tahu itu ketika dia melihat siaran YouTube dari Sekretariat Negara. Ini kan memang kegiatan-kegiatan presiden selalu di-upload di YouTube Setnek ya, Sekretariat Negara. Atau kalau sekarang Setpres ya, Sekretariat YouTube Setpres. Dia berpikir bagaimana persiapan teknisnya dan kemudian yang dia sekali lagi juga heran, kok dia nggak diajak gitu. Siapa yang diajak? Seperti saya sebutkan tadi, ada Dito, ada Erick Thohir, ada Mensesnek, ada Mensekap. Jadi kalau KPK memang betul-betul serius untuk menelisik apa sungguh yang terjadi pada pelaksanaan haji tahun 2024 dan tambahan kuota 20.000 itu kok kemudian dibagi separuh-separuh untuk reguler dan separuh untuk jemaah haji khusus. Harusnya setelah Dito ini nanti siapa lagi yang panggil? Erick Thohir.
Pratikno. Ini semuanya kan masih menjadi menterinya Pak Prabowo gitu ya. Kalau Mensekap, Pramono Anung kan sekarang sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, bisa juga dipanggil gampang. Jadi kita mesti tahu apa nih sebenarnya, mesti clear ini apa sesungguhnya yang terjadi. Karena dengan penjelasan dari Islah Bahrawi, kemudian sekarang penjelasan dari Yakult Kolil Komas, ini kan dia mesti mulai mengarah kepada Joko Widodo. Nah sayangnya ini Yakult Kolil Komas itu tidak bicara soal itu ya, soal dia diminta untuk pergi ke luar negeri sampai cukup waktu yang lama itu, yang penjelasannya rupanya ini bagi-bagi porsi lah supaya tidak konfrontasi dengan Jokowi. Mungkin kita bisa menduga seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa keputusan dia membagi kuota tambahan 20.000 orang itu 50% itu, kata dia itu dia tidak pernah sesali, karena katanya ketika ditanya apakah kalau dia bisa mengulang lagi apa yang akan dia lakukan, dia akan melakukan yang sama karena itu pertimbangan adalah masalah keselamatan nyawa manusia. Itu yang dia sampaikan. Jadi dia menolak anggapan bahwa itu ada transaksi, ada hengki-pengki dan sebagainya. Ini kelihatannya ini bagian pertanggungjawaban dari Yakult Kolil Komas, tapi tanpa dia mau menyinggung Joko Widodo. Tetapi kalau kita kemudian kaitkan dengan penjelasan dari Islah Bahrawi, ya jelas ini harusnya ya mantan Presiden Joko Widodo yang diperiksa. Nah, mari kita tunggu saja apakah nanti setelah Dito Aryo Tejo yang diperiksa, kemudian dipanggil Erick Thohir, atau sebenarnya kalau mau langsung sekalian, oh ya Mensesnek ya, Pratikno yang dikenal sebagai orang dekatnya Jokowi, dan pada waktu itu dia banyak disebut sebagai operator politiknya Joko Widodo. Dan sekaligus juga Pramono Anung saya kira perlu diperiksa dengan cara itu clear ya, kemudian tidak menimbulkan praduga-praduga kan. Karena kalau kita menyimak pernyataan Yakul, dia merasa ini kayaknya dia jadi kambing hitam lah gitu ya. Jadi tantangan ini buat KPK, apakah serius mau menuntaskan kasus dugaan haji ini, atau nanti tiba-tiba di tengah jalan kasus ini di SP3 karena ya tidak terbukti ada korupsi seperti yang diklaim oleh Yakul Kolil Komas gitu ya. Tetapi kan sekarang ini KPK juga sudah menerima pengembalian uang dari sejumlah travel. Ya kalau ada pengembalian kan berarti ya ada sesuatu di situ. Jadi ini memang sangat menarik, dan saya menyimak juga pernyataannya Pak Mahfud MD. Kalau korupsi katanya agak sulit untuk dikejar. Yang justru harusnya dikejar itu adalah suapnya, karena ada transaksi, ada duit yang disita, ada duit yang dikembalikan dan sebagainya. Entah kenapa KPK kemudian kok hanya menggunakan pasal itu tadi, pasal korupsi yang berarti ada kerugian negara. Apakah ini juga merupakan salah satu emergency exit, dengan begitu nanti kasus ini tidak berlanjut dan kemudian di SP3, dan kita kemudian jadi bertanya-tanya lagi sebenarnya apa peran Jokowi dalam kasus ini, ya tidak akan terungkap kembali. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.